Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita di DS Sekolah 2 bersama Bapak Buati kita, Bapak Buati andalan Pak Muda Mahendrawan beserta istri dan ada kawanan Ewek, RRI. Dan bersama rekan-rekan relawan COVID-19 di DS Sekolah 2, kita lagi polis. Ya. Nah, kita juga bersama ibu nih. Bersama ibu dan bapak. Lagi boleh pemasangan. Masih, Pak. Oke. Check down. Nah, ini kita lagi sama Pak Buati andalan kita ni. Yang mengasih Pak, slogan tak ada ni Pak ni. maskerku pakaianku. Kena cegat, kena cegat. Kena cegat. Oh, kan tu. Nak kepung dah ni, nak kepung bakul dah. Aduh. Pakai terus Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Tu lagi Pak. Ya, pada warga masyarakat di Kuburaya, hari ini aksinya di dua tempat, Kecamatan Ambawang dan di Desa Kuala 2 untuk Sungai Raya. Dan untuk ini aksinya akan terus dilakukan sebagai upaya memberitahu masyarakat bahwa menggunakan masker ini sudah wajib. Ini kan APD, alat pelindung diri juga. Jadi kalau kita sering dengar tentang APD, itu bukan hanya untuk tenaga medis, tapi APD untuk masyarakat, yaitu masker inilah dia. Nah, oleh karena itu, yang memutus mata rantai itu adalah masyarakat sendiri. Tenaga medis itu hanya menerima setelah terjadinya ada yang tertular. Makanya kita berharap apa yang diperjuangkan oleh tenaga medis untuk menangani ini, mudah-mudahan kita juga sebagai masyarakat bisa memutus mata rantai. Caranya dengan masker inilah. Jadi pemerintah Kuburaya itu membuat program itu ada 3 sektor. Pertama, bidang kesehatannya untuk mencegah sehatnya ini, yaitu masker. Salah satunya upayanya selain penanganan ODP, penanganan mereka yang PDP, tapi juga masker nih di masyarakat. Kita mengutamakan di masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat inilah yang menentukan meluas atau tidaknya. Kalau masyarakatnya disiplin, terus masker bisa digunakan semua, merasa sugesti sehat, tidak panik, insya Allah ini akan lebih cepat mereda. Kemudian yang kedua di bidang jaring pengaman sosial, karena kondisi pandemi ini menyebabkan ekonomi stagnan, dan itu dilakukan dengan cara seperti membantu sembako, membantu hal-hal yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, jadi ada beberapa hal. Jadi kalau untuk sembako itu bukan untuk menangani kesehatannya, itu untuk menangani yaitu dampak daripada kondisi ekonomi yang menurun. Kalau soal kesehatannya, ini adalah masker. Makanya masker ini yang utama. Jadi jangan sampai ada kekeliruan. Kenapa pemerintah Kuburaya lebih menonjolkan bagi masker daripada ini? Karena masker ini kesehatannya. Kalau soal itu soal masalah dampak ekonomi yang kita lakukan. Tapi sehatnya ini penting. Kenapa? Kalau kita bicara ekonomi, sehatnya dulu. Kalau kita misalnya ekonomi katakanlah turun, tapi kesehatannya nanti bisa dipulihkan, ya. Makanya kesehatan lebih diutamakan. Kenapa? Kalau misalnya kita utamakan sehat dulu, nah kalau ekonomi naik turun itu biasa. Mungkin kita berdagang, kita berusaha, dan yang namanya ekonomi kalau memang sampai sulit pun bisa dibangun kembali asal kita sehat dulu. Nah, itulah makanya kenapa kita mengutamakan program ini kepada hal-hal yang menyangkut potensi masyarakat untuk terjadinya pencegahan penularan. Jadi kadang-kadang kenapa Pak Muda misalnya lebih banyak bagi masker daripada sembako? Sembako juga dibagi, tapi itu bukan untuk kesehatannya. Sembako itu untuk dampak ekonomi. Jadi jangan fokus ke hal yang ini, kesehatannya dulu yang harus kita fokuskan. Jadi kalau untuk sehat, masker inilah yang utama. Nah, sembako tetap kita bagikan juga, tapi dengan cara-cara bertahap sesuai dengan klaster. Jadi ini mungkin hal-hal yang perlu kita perjelas. Yang penting masyarakat saya pesankan, tolong dijaga. Dengan apa? Harus masker kain supaya itu menjadi solusi. Kalau pakai masker bedah kan dia harus gantian, harus cari lagi tiap hari. Nah, dengan masker kain inilah maka kami sudah membuat sampai 70-an ribu saat ini.
Nah, mudah-mudahan ini diproduksi terus. Hari ini pun yang dibagikan nih hasil dari penjahitan ibu-ibu juga yang ada di berbagai kecamatan. Nah, mudah-mudahan nih Pak Kades sama Ketua PKK di sini Kuala 2 bersama jajaran Karang Taruna, anak-anak muda, BPD semuanya, RT, ayo semuanya solid, bergerak terus. Kita jaga masyarakat kita hindari upaya-upaya hal-hal yang sifatnya berisiko. Dan untuk itu ya, saya mudah-mudahan menyambut Idul Fitri ini semua masyarakat bisa tetap tenang, tidak panik, karena segala hal juga kita lakukan dengan pola-pola yang lebih memberikan ketenangan itu sendiri. Yang jelas kita tetap mawas diri, semua perkembangan terkait dengan ODP, PDP itu tetap akan kita pantau dan kita lakukan upaya lebih cepat tapi tidak menimbulkan kepanikan. Saya kira karena apa? Masalah psikologi itu lebih penting. Psikologi itu berpengaruh 70% pada kesehatan seseorang. Kalau psikologinya terganggu, panik, cemas, resah, berlebihan, maka orang akan mudah tertular karena imunitasnya turun. Makanya kita berusaha masyarakat ini imunitasnya jangan turun, jangan stres lah, anti stres lah intinya ini. Kalau bisa langkah-langkah Pemkab bersama desa-desa kita membuat masyarakat tuh anti stres, jangan sampai stres, supaya kita menjauhkan dari penularan ini lebih meluas lagi. Nah itu dia tadi kita udah berbagi masker bersama Bapak Bupati Kuburaya dan beserta rombongan dan jajaran beserta relawan COVID-19 di Kuala 2. Dan mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa kepung bakul COVID-19 di desa kita tercinta. Oke, saya Bang B melaporkan dari Kuala 2.